Mudahnya pengelolaan bahan di Siap Kontraktor. Biaya bahan merupakan komponen biaya yang paling besar kontribusinya dalam sebuah proyek konstruksi. Agar didapat biaya minimum, maka perlu dilakukan pengendalian sejak perencanaan sampai dengan proyek selesai. Volume pekerjaan yang tertera dalam Bill of Quantity atau BOQ harus dihitung ulang agar didapat kepastian volume pekerjaan yang harus dilaksanakan. Dalam prakteknya, volume RAP bisa sama atau berbeda dengan volume BOQ. Nah, berikut ini adalah tahapan pengadaan bahan sampai pekerjaan selesai di program Siap Kontraktor. 1. Perhitungan volume bahan setiap item pekerjaan atau RAP bahan. 2. Penetapan harga RAP bahan. 3. Permintaan bahan dari proyek. 4. Rencana pengadaan bahan atau RPB. 5. Pembuatan purchase order atau PO. 6. Penerimaan bahan atau barang masuk. Yang ketujuh, pemakaian bahan atau barang keluar. Dengan mengendalikan semua langkah pada proses pengadaan bahan sampai bahan dipakai, diharapkan realisasi biaya proyek menjadi minimum dan lebih terkontrol. Berikut ini merupakan pengelolaan bahan di program Siap Kontraktor. Kita ambil contoh pada induk pekerjaan struktur. Nilai RAP bahan seperti yang ada pada video berikut ini. Ketika diklik 2 kali akan menampilkan detail bahan apa saja yang akan digunakan pada pekerjaan struktur beserta satuan, volume, dan harga. Nah, ini merupakan bahan yang ada pada RAP dari pekerjaan struktur. Dengan data tersebut dapat dilakukan tahapan dari mulai permintaan bahan hingga pemakaian bahan. Pada prinsipnya, volume permintaan bahan tidak boleh melebihi volume RAP. Setelah membuat rencana tahapan, selanjutnya yaitu permintaan bahan. Nah, mudahnya dari program Siap Kontraktor ini yaitu permintaan bahan dapat dilakukan secara online sehingga tidak perlu lagi mengirimkan hard copy-nya ke kantor. Setelah permintaan bahan disimpan, maka bagian purchasing sudah bisa segera menindaklanjuti untuk mencari pemasok yang paling kompetitif. Orang di proyek akan bisa memonitor apakah permintaan bahan yang diajukan sudah dibuatkan PO-nya atau belum. Selang waktu antara permintaan sampai dibuatkannya PO bisa dimonitor oleh para pihak yang berkepentingan. Progres pekerjaan di proyek sangat tergantung dengan tersedianya bahan yang akan dipakai. Keterlambatan pengiriman bahan akan berpengaruh langsung pada progres pekerjaan yang direncanakan. Apabila pengiriman bahan terlambat, maka pekerjaan juga akan terlambat. Selanjutnya, rencana pengadaan bahan atau RPB. Harga bahan sangat tergantung pada besar kecilnya volume bahan yang akan dibeli. Semakin besar volumenya, maka supplier akan lebih berani untuk memberikan harga yang lebih murah pula. Kita lanjut ke pembuatan PO atau purchase order. Pengadaan bahan dalam pelaksanaan proyek umumnya dilakukan dengan membuat PO atau purchase order kepada pemasok. Dengan PO diharapkan bahan bisa tersedia ketika akan dipakai. Semakin cepat PO diterbitkan berarti semakin berkurang masalah pengadaan bahan. Pembuatan PO bersumber dari permintaan bahan yang akan diajukan oleh proyek. Jumlah bahan yang harus di-PO-kan terikat dari jumlah yang diminta oleh proyek, sedangkan harga berpedoman kepada harga yang ditetapkan di dalam RAP. Bagian purchasing mempunyai tugas untuk mencari pemasok yang paling menguntungkan perusahaan dari segi harga, kualitas barang, jaminan pengiriman tepat waktu, dan jangka waktu pembayaran yang longgar. Dalam menetapkan harga bahan yang paling kompetitif, tersedia daftar dan grafik riwayat harga pembelian sebelumnya, dan juga harus berpedoman kepada harga RAP. Kita dapat melihat melalui gambar berikut ini. Ini merupakan grafik riwayat harga pembelian sebelumnya yang pernah dilakukan. Dengan data ini diharapkan
Purchasing bisa memilih pemasok yang terbaik dan mendapatkan harga yang paling kompetitif. Setelah PO dibuat, maka pihak-pihak yang terkait bisa melihat PO tersebut secara online dimanapun dan kapanpun secara bersamaan. Setelah itu, penerimaan bahan. Dalam penerimaan bahan, faktor yang paling penting adalah kesesuaian mutu dan volume PO dengan bahan yang diterima. Data tersebut dapat dilihat oleh setiap orang yang memiliki kepentingan di proyek tersebut, seperti misalnya project manager. Tujuannya agar dapat membandingkan dengan PO yang telah dibuat apakah sesuai atau tidak. Yang terakhir yaitu pemakaian bahan. Data pemakaian bahan harus diinput setiap hari dengan lokasi pemakaian bahan yang jelas agar evaluasi biaya setiap pekerjaan dapat dilakukan secara akurat serta bisa dibandingkan dengan kemajuan progres pekerjaan.